minta tolong semuanya di silent. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk Ibu Dewi atau Mbak Dewi ya? Dewi aja. Oke. Mbak Dewi, Dokter Sarah juga terima kasih sudah mengisi acara Zoom sore kita sore ini. Revi, sorry boleh di silent, Rev? Untuk yang lainnya minta tolong di silent bisa. Oke. Untuk acara sore ini terima kasih semuanya yang sudah gabung. Waduh banyak ya. Aku nggak bisa lihat semuanya nih. Nggak bisa aku sebutin satu-satu. Terima kasih sudah gabung di acara Zoom kita sore ini. Untuk mempersingkat waktu seperti biasa. Kalau ada pertanyaan bisa melalui chat yang akan nanti dibacakan oleh Nida untuk disampaikan ke Dokter Sarah dan Mbak Dewi untuk dibahas setelah selesai acara presentasi ini. Dan untuk selanjutnya kayaknya aku serahkan dulu ke Dokter Sarah untuk buka acaranya. Silahkan Dokter Sarah. Langsung aja, kita udah ngobrol tadi. Ini terima kasih semua yang udah menyempatkan hadir kumpul di sini. Ini kita bicara sekarang untuk yang bagian dari love, dari 7 pilar kita ini ya, untuk selalu make gaya hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan salah satunya adalah wrap love around you, kenali sekitar kita. Saya ketemu sama Dewi sebenarnya sangat kebetulan ya Mbak Dewi ya. Jadi Mbak Dewi waktu itu ada klinik di Jakarta, klinik Anho, nelfon saya nanya, Dokter Sarah di mana alamatnya? Sekarang lagi ada di klinik gak gitu? Aku bilang ada. And then saat itu sebenarnya aku lagi ada appointment physiotherapy ya. And then Yuli bilang, Dok ada pasien dari Anho. Hah? I'm in the middle of a physiotherapy. I remember that day. Yeah. So then, hang on a minute, but it's almost 15 minutes ya kayaknya Mbak Dewi nunggu. Then, well, I'm sure that you like that way at that time you will feel, rasanya abis. Enggak sih. Karena kan habis nunggu lama di Anho, udah gitu jalan macet ke Polim kan. No, not at all. Tapi hari itu benar-benar it's like apa ya? That's it's meant like to a be. blessing banget gitu. Kayaknya That's aku sampai pas ketemu Dokter Sarah kayak, oh my gosh, I've been looking for you. Dan lagi nyari jodoh aja. Iya, that's a few years ago ya, 3 tahun 4 tahun yang lalu mungkin ya. Dan 2 semenjak tahun itu, yang lalu. Is it not 3? Oh, you 2 know better tahun yang lalu. You're kid ya, karena anak kamu kan waktu itu yang kita ngobrolin. Dan dan sejak itu kita sering co-manage patient together. Yes. saling ya, karena Mbak Dewi ini, you nanti kasih tahu ya Skin Dewi itu apa, supaya bisa orang lain juga banyak yang tahu. Jadi aku sering sekali ngobrol sama Mbak Dewi tentang bagaimana kita yang sibuknya saat ini itu sebenarnya selalu berada dalam posisi fight and flight. Kita selalu siap buat stres, selalu stres. Kalau di kedokteran namanya itu sympathetic overdrive. Kita selalu ngegas, lupa ngerem. Jadi kita selalu bangun tidur aja kita kayaknya udah mikirin banyak sekali yang perlu kita lakuin. Akhirnya kita kehilangan sense sama remnya kita. Kita lupa bahwa kita sebenarnya punya itu pedal rem, cuman kita lupa sehingga badan kita itu ya sakit lah akhirnya gitu ya. Yes. Dan secara lifestyle untuk mengembalikan sensori kita terhadap si rem tadi mudah sebenarnya, gabung sama teman-teman yang kita sayangin dan benar-benar kalau Mbak Dewi sangat percaya terhadap self love ya, bahwa mencintai diri sendiri itu egois untuk mengurus diri sendiri itu adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk sehat, karena dengan kita sayangin diri kita sendiri, kita juga akhirnya jadi berusaha
kumpul dengan orang-orang yang punya misi dan visi yang sama sama kita, hanya untuk menuju yang baik gitu ya Mbak Dewi ya. Setuju. Ya, slide yang berikutnya boleh kali ya, Rev? Terus jadi, kurang kecil. Terus jadi aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi, terus kayaknya kita perlu share how we see about this, karena di praktek aku, di prakteknya Dewi, sering sekali kita lihat orang-orang yang memang sebenarnya abuse themselves. Yeah. Myself included, Dok. So kita merasa kita perlu tujuan yang harus dicapai dan kita abuse diri kita, menzolimi diri kita untuk mencapai tujuan itu tanpa ingat ke sekitar kita bahwa our surrounding, lingkungan kita itu sebenarnya sangat mempengaruhi kesehatan kita. Makanya kita bikin webinar ini, Zoom ini, bahwa how your surroundings, bagaimana lingkungan kita itu influence your well-being, mempengaruhi kesehatan kita. Sehat ini nggak cuma fisik ya, sehat ini fisik dan mental. Karena sehat yang seutuhnya adalah bukan free of disease, bukannya tidak ada diagnosis dari dokter, tapi sehat yang seutuhnya adalah kita bangun tidur happy, feel good, that is healthy, that is well-being ya. Yang berikutnya yuk, Rev, ini singkat aja. Ini bukan sebelumnya, Rev, yang sebelumnya, yang nomor 3 itu ya. Oke, jadi sampai ada di Time Magazine pun ini limited edition tuh. Kalau bisa dilihat ini limited edition, special edition, bahwa the science of happiness sebenarnya nggak susah-susah. Relationship, exercise, inner life, diet, and meditation. Ini bukan cuma Sarah dan Dewi yang ngomong, this is the science, this is science based yang kita omongin. Berikutnya, Revi. So ya, ini juga salah satu, Mark Hyman itu salah satu foundernya functional medicine. Bulak-balik si Dr. Hyman ini bilang bahwa surrounding yourself with health-minded friends akan bikin kita selalu healthy. Jadi kalau kita kelilingi diri kita dengan mereka yang benar-benar peduli akan kesehatan, kita akan stay healthy. Kenapa? Bahwa ternyata our social connection, bagaimana kita berhubungan dengan orang di sebelah kita, itu lebih menentukan status kesehatan kita daripada our genetic, daripada DNA kita. Kita bisa punya DNA healthy, tapi kalau kita bergabung dengan orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan, kita tidak akan healthy ujungnya. Yep. Ya, alasannya adalah bahwa ya itu social connection tadi mempengaruhi behavior kita, mempengaruhi perilaku kita, pilihan kita, gitu ya. Berikutnya, Rev, ini kayaknya menggambarkan bahwa bagaimana posisi kita saat ini, action kita saat ini, dan expectation kita saat ini memang dipengaruhi oleh social influence, dan sangat mudah sekali kan, kayak nggak usah jauh-jauh, dari keluarga kita sendiri aja, banyak dari keluarga aku, my immediate family is an internet doctor, Google dokter. Dia nggak pernah sekolah dokter, tapi pokoknya percaya banget sama Google. Sangat percaya sama internet. Dan dalam praktek pun sering aku ketemu gitu pasien yang bilang, tapi dok, katanya begini-gini, saya baca di internet begini-gini. Sampai kadang-kadang aku bilang, kamu kalau mau baca jangan jangan di Google. Jadi aku kasih nih, kalau mau baca PubMed, baca study, dan udah itu pasti membingungkan. Karena kalau cuman Google aja siapapun bisa tulis kan. Gitu. Berikutnya, Rev. Ini juga studi, tahun 2000 studi ini dipublish bahwa our health behaviors bisa jadi perilaku kesehatan kita sebenarnya bisa ditularkan person to person. Jadi kalau kita nih, ini usaha aku aku ajak Mbak Dewi bahwa ayo kita tularkan health behaviors kita ke makin banyak orang. Tujuannya adalah kalau Mbak Dewi by what year the 1 million acne free? 2022, 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, you should share your story about that too. Bahwa goalnya Mbak Dewi ini untuk membuat 1 juta orang ya?
1 juta orang free acne, ya. So aku pikir kita perlu untuk terus saling mengingatkan di acara-acara seperti ini bahwa kita harus berkumpul dengan orang-orang yang saling memotivasi kita hanya untuk yang baik ya. Terus berikutnya, Ref, ini yang tadi aku bilang, ini namanya Moai. Moai ini salah satu yang di-observe sama Dan Buehler tadi yang tadi kita omongin di Blue Zones. Moai ini adalah group of lifelong friends. So they as some Moai have lasted over 90 years. The youngest is like 20, the early 20, umur 20-an mereka mulai kayak arisan lah ya di kita. Setiap minggu mereka ketemu, setiap minggu, tapi mereka benar-benar support each other in every way. Dan sampai 100 tahun umurnya, rata-rata mereka orang Okinawa itu di atas 100 tahun umurnya. Jadi kalau kita ketemu atau berkumpul dengan suku grup social network yang benar, kita bukan cuman nambah years to your life, tapi meskipun kita nggak panjang sepanjang mereka umurnya, tapi kita always feel alive. Kita selalu merasa happy, healthy, gitu loh ya. Terus ini juga pesan lagi berikutnya, Ref. Ini juga mungkin juga sering Mbak Dewi sering omongin ya, bahwa the power of now, present, bahwa kita nggak usah peduli, jangan terlalu over stress untuk apa yang mungkin terjadi besok sampai kita nggak take care of ourselves today. Karena the way kita bisa hidup besok lebih baik adalah hidup hari ini dengan sangat baik, kan? Betul. Ini dari bukunya Eckhart Tolle. How you pronounce it? Tolle kayaknya deh. Tolle ya, the power kayaknya. of. I think I really believe in this. This is how we connect. Kayak ini foto ini aku ambil sambil jogging sore. So you connect to your surroundings, so see the beauty around you. Cieleh. Berikutnya juga cuma foto-foto sih. Foto-fotonya, this is berikutnya, Ref. Ini this is what yang bikin aku realize bahwa love itu actually all around you. Look at this ya. Ini kerupuk. I found this kerupuk ini di ketumpukan kerupuk-kerupuk yang bulat, tapi ada satu yang begitu bentuknya. That's just kerupuk. And then aku duduk di ketiban air gitu ya, gerimis terus bentuknya gitu. Jadi I like to take pictures yang memimik heart. Kadang-kadang suka maksa, cuman kayaknya pas. Berikutnya, Revi. Ya, ini sama sih, ini wow. I just want to cuman mau bolak-balik menekankan bahwa kalau kita jeli, sebenarnya banyak kok hal yang bisa kita syukuri di sekitar kita. Banyak. Even kalau misalnya gratitude is also a way of happiness ya. Dan banyak juga kalau kita mau ngomong tadi, bagaimana gratitude itu, rasa syukur itu sebenarnya sangat membantu proses healing kita. Gitu. Ya, berikutnya, Ref, singkat aja. Ini juga itu ya, kadang-kadang dipaksa. Ini I was cooking, motong si jamur, pas dilihat loh ini kayak hard ya, so I put together again. Maksa nggak sih? I love it. Oke, Ref, berikutnya ini juga I was jogging somewhere, aku lagi power walk, terus aku lihat ini, so yeah, I think this is a nice to start our talk. Acceptance, gratitude, happiness, well-being, dan I give it the floor to you. Sekarang silakan. Wow. Okay. Thank you so much, Dr. Sarah, for having me here. Jadi mungkin aku kenalin sedikit dulu about my background. Jadi seperti Dr. Sarah cerita tadi ya, kita nggak sengaja ketemu, bener-bener kebetulan banget sih tempo hari, but I think it was like bener-bener jodoh yang
I'm just so grateful for you, Dr. Sarah. Kayak dari berapa tahun kita ketemu ini, I'm just so grateful to you. Jadi at that time aku tuh kesana karena anakku yang kedua dia tuh ada atopic dermatitis dan dia benar-benar struggling dengan itu dari kecil. Nah, because of her, aku tuh akhirnya jadi mulai skincare, namanya Skin Dewi, is an organic skincare, karena awalnya tuh lagi nyari solusi buat anakku. Awal ceritanya tuh begitu. Nah, for a while anakku itu doing well, she's doing really well. Sampai pas tahun 2018 itu dia flare up-nya parah banget, parahnya luar biasa sampai yang aku udah nggak tahu harus gimana lagi gitu. Karena I know that ini pasti ada something internal yang harus diperbaikin dan aku sudah coba untuk melakukan semua yang aku tahu lah gitu. Tapi kok kayaknya masih nggak beres-beres juga. But anyway, long story short, akhirnya jadi ketemu Dr. Sarah dan dari sana akhirnya sampai sekarang banget masih keep in touch dan akhirnya dari sana kita jadi suka share, kayak tadi Dr. Sarah bilang suka share sort of consult gitu. Jadi di bidang aku tuh di organic skincare, I'm not a doctor by the way, tapi karena aku tuh nggak tahu kenapa dari awal a lot of orang yang jerawatan somehow attracted to me, to my brand lah maksudnya, ke organic skincare si Skin Dewi ini. Nah, kadang kalau kita dapat kasusnya tuh yang, kayaknya ini internalnya harus dicek deh. Jadi aku akan refer ke Dr. Sarah. Nah, ada satu pasien yang aku refer namanya Hani. Itu luar biasa ya, Dr. Sarah ya. Oh my gosh, itu benar-benar luar biasa. Dan since then banyak banget klien-klienku yang aku refer ke Dr. Sarah gitu. Dan jadi sampai sekarang kita masih connected banget. Nah, tapi long story short, topiknya hari ini about self-love. Jadi gini, ini aku mungkin mau share sedikit cerita tentang what happened to me, dan kenapa aku tuh sekarang percaya banget dengan self-love gitu. Tadi slide-slide yang Dr. Sarah sebutin itu, it's so true, 100% true. Kayak dia bilang kan, tadi Dr. Sarah bilang kalau misalkan kita harus surround ourselves with health-minded people. Jadi ini kalau di orang-orang, kalau di, you know, if any of you interested dalam belajar mindset dan segala macam, karena aku senang banget belajar macam-macam. Jadinya tuh mereka bilang kalau kita itu adalah 5 orang di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita mau lihat kita tuh seperti apa, tinggal lihat aja yang seringnya sama kita 5 orang itu seperti apa sih, dari segi mindset ya, dari segi kesehatannya, dari segi mungkin bentuk badannya, dari segi mungkin finansialnya, dari segi relationship-nya, semuanya kurang lebih begitu. Dan aku perhatiin sih, iya benar juga ya, karena kita akan istilahnya nempel atau mungkin cocok main dengan orang yang like-minded kan. Jadi kalau misalkan kita berpikirnya bagaimana, kita akan attract orang-orang seperti itu juga. Yeah. Nah, jadinya I believe that gitu, proximity itu tuh penting banget. Jadi kalau misalkan kita di kondisi yang mungkin sekarang kurang sehat, ya kita harus cari teman-teman yang sehat, jangan temenan juga hanya dengan orang yang kurang sehat juga, karena pemikirannya itu berbeda. Orang yang kurang sehat sama orang yang sehat banget itu cara pemikirannya beda. So I do believe in that. Jadi balik lagi, I know that it's hard karena kadang kita berasanya kita nyamannya dengan di grup yang ini nih. Nah, tapi kadang tuh kita tuh harus pikir sebenarnya kita tuh maunya seperti apa sih, and we have to sedikit keluar dari zona comfort kita dan mencari mungkin grup yang baru supaya kita bisa mendapat ya inspirasi yang baru, cara berpikir yang baru gitu. Dan ini juga applicable dalam segi finansial, relationship, kesehatan dan semuanya. Nah, tapi balik lagi ngomong tentang topik self love, mungkin aku cerita sedikit about myself. Jadi tuh tahun 2019, jadi seumur hidup aku biasanya relatively cukup sehat lah, maksudnya nggak pernah ada masalah, medical check up semuanya oke-oke aja, baik-baik aja, everything is fine. Sampai 2019, pas 2019 itu kayaknya ada yang nggak bener gitu, something is not right. Aku tuh kayak kecapean, terus kayak nggak ada tenaga, terus kayak nggak tahu deh, pokoknya badannya aneh, feelingnya aneh, rasanya aneh, pokoknya something is not right. Akhirnya aku reach out ke Dr. Sarah, aku bilang, Dr. Sarah, kayaknya I think I need to check something deh, soalnya kayaknya something is not right gitu, ada yang nggak bener. Aku saking capeknya tuh kayak udah nggak bisa bangun dari ranjang. Nah, at the same time, memang I was going through banyak masalah-masalah pribadi dalam relationship, dari segi pikiran dan segala macam.
yang membuat aku juga bisa dibilang mungkin, nggak tahu, mungkin kalau saat itu ke dokter mungkin udah clinically depressed kali, I don't know, karena aku nggak ke dokter. Terus udah gitu akhirnya pas di check up sama dokter Sarah, we did a lot of tests, cortisol test dan segala macam, ternyata ketahuan that I have autoimmune, dan aku bermasalah di thyroid. Nah, terus dari sana aku kayak, oh wow, maksudnya that's when I realize, aku baru nyadar bahwa ternyata kita punya kesehatan badan itu juga affected by our mental state. Karena saat itu aku lagi dealing with a lot of problem, emotional issues, dan segala macam, dan ternyata itu affect juga ke kesehatanku gitu. Yang selama ini aku take it for granted, karena seumur hidup aku sehat-sehat aja gitu kan, nggak pernah ada apa-apa, check up juga oke, kolesterol oke, gula oke, semua oke, nggak ada masalah gitu. Jadi I took it for granted. Sampai akhirnya di titik yang, oh ternyata begini toh, kalau misalkan kita take something for granted, ternyata seperti ini toh gitu, aku baru ngerti. Nah, terus gitu dari sana akhirnya my journey untuk discover, untuk healing myself itu mulai dari sana. Karena at that time aku tuh bener-bener sampai udah nggak bisa aktivitas sama sekali, kayak bangun dari ranjangnya itu udah susah, terus mau ngapa-ngapain tuh kayak udah susah, berat banget gitu, sampai I didn't know what else to do gitu. Tapi at that time aku tahu bahwa I need to do something, karena masa udah pasrah begini doang kan, nggak bisa gitu ya, I need to do something. Nah, dari sana aku mulai belajar how to love myself. Jadi aku melihat beberapa pattern dalam hidupku yang mungkin at that time, mungkin kalau nggak sakit aku nggak menyadari, tapi karena sakit aku mulai mementingkan diriku sendiri. Jadi dari kecil aku tuh sudah terbiasa, apa ya, mungkin bukan melayani, mungkin kayak pentingin orang lain dulu aja gitu, nggak boleh egois, jangan pikirin diri sendiri. Jadi kalau misalkan orang ngomong, wih gini, nggak enak, mau nolak nggak enak, oke deh, iya gitu. Padahal, aduh aku padahal lagi capek, tapi nggak boleh egois, ya udah, iya gitu. Nah pokoknya aku tuh paling nggak bisa say no. Pokoknya mau gimana pun juga orang mau udah ini dengan berat hati kayaknya, oh, oke deh, iya deh gitu. Iyain terus. Nah, akhirnya at that time, aku baru belajar ternyata, kalau misalkan sesekali, it's okay to say no. Apalagi kalau udah badannya udah capek, kondisi juga udah nggak, udah nggak kondusif lah gitu, udah nggak sehat maksudnya gitu. It's okay to say no. Tapi aku susah banget say no, kayak aku sampai I know, I need to love myself. I know that. Tapi kenapa susah banget ya? Kenapa? What's wrong with me? Aku tuh sampai kayak gila sendiri gitu. Why is it so hard to love myself? What is wrong with me? Aku sampai kayak begitu loh, bener-bener. Aku mungkin harus ke psikolog kayaknya otaknya udah nggak bener. Aku sampai kayak begitu. And then throughout my journey, aku baru belajar sesuatu. Ternyata the reason why I couldn't say no, it's only because of one reason. Karena aku takut if I say no, then I am not loved. Yeah. That was my biggest fear. Yeah. Kalau misalkan aku say no, aku menolak, orang jadi nggak suka lagi sama kita ya. Orang udah nggak suka lagi sama saya gimana? Mungkin kalau orang lain nggak bodo amat lah ya, orang nggak kenal atau orang nggak gitu kenal atau cuma teman gitu aja mungkin nggak gitu pusingin. Tapi kalau misalkan orang-orang yang terdekat, anak sendiri, orang tua sendiri, suami sendiri, itu kan takut ya. Kalau misalkan nggak disayang lagi gimana? Nah, that's when aku dari sana titik itu aku baru tahu bahwa semua behavior manusia itu driven by love. Yep. And the thing is, kita tuh selalu mencari love validasi di luar. Aku juga tipe orang yang lebih approval, ya, betul. Bukan cuma love. Jadi kita berusaha berbuat sesuatu yang bukan membuat mereka menerima kita apa adanya, tapi kita mau kita diterima di tempat itu, gitu ya. Betul. Okay. Betul. Jadi supaya fit in, kita harus begini, takut di reject, misalkan takut kita beda sendiri, aneh sendiri, nanti kita di reject gimana gitu. Begitupun juga dari kecil aku di conditioning untuk selalu jadi achiever, jadi perfectionist, jadi achiever, walaupun aku selalu deny, aku nggak perfectionist orangnya, tapi sebenarnya iya Willy perfectionist. No I'm not, aku kayak masih denial gitu. Tapi akhirnya aku baru mengerti juga kenapa aku menjadi seperti itu. Karena dari kecil aku tuh sudah dikondisikan setiap kali aku dapat nilai bagus, dapat approval dari orang tua. Pinter ya,
Anakku, berarti kalau dapat nilai bagus, aku sama dengan disayang orang. Nah, guess what? Di saat kita lagi nilainya nggak bagus, ya mungkin udah gede, udah bukan nilai, tapi di saat bisnis lagi kurang bagus, kerjaan lagi kurang lancar, atau gimana, takut. Jadi kita ada this fear of failure, takut gagal. Kenapa bukannya takut gagal ya sebenarnya takut kalau gagal nggak ada yang sayang gimana. Itu aku 2 tahun loh baru ngerti sampai ke titik itu, baru ngerti banget. Sampai mentok. Udah sampai mentok, udah sakit baru. Udah sakit betul. Terus takut juga dikritik gitu kan. Jadi setiap kali semuanya harus perfect banget. Aduh itu melelahkannya, ampun. Takut salah, takut ini semuanya harus perfect. Takut dikritik, jadi selalu say yes. Nah, akhirnya aku baru belajar yang namanya self-love. Pertama, mindset dulu yang harus dirubah. Aku tempo hari pikir, oke, kalau misalkan kita pentingin diri sendiri, berarti kita egois gitu. It's actually not true. Padahal kalau kita yang nggak ngisi diri sendiri, siapa yang bakal ngisi kita gitu kan? Itu aku baru taunya baru belakangan gitu, setelah sakit baru tahu. Jadi mulai dari sana, bagaimana cara mengisi diriku? Aku mulai perhatikan, aku tuh butuhnya apa sih gitu. Buat orang ngisi kan ada yang hangout sama teman-teman, ngumpul gitu. Mungkin orang-orang ekstrovert. Kalau aku orang introvert, kalau terlalu banyak ngumpul sama orang, aku malah lelah gitu. Karena kayaknya udah terlalu banyak ngumpul orang, aku perlu waktu me time sendirian. Nah, jadi buat aku, cara aku mengisi self-love-nya adalah aku harus memperbanyak me time. Oke, me time-ku tuh ngapain? Aku jadi mulai ada morning rituals. Nah, morning rituals itu seperti apa? Aku dulu bikinnya night rituals, tapi it didn't work. Karena malam ngurusin anak-anak, tidurin anak-anak, by then udah jam berapa? Jam 9, jam 10. Setelah anak-anak tidur, ngeladenin suami, by then udah tidur, udah jam berapa? Jam 11, jam 12. Lah, me time tuh aku jam berapa? Jam 1, jam 2 pagi. Sedangkan anak-anak jam 6 udah bangun lagi. Jadi kayaknya nggak bisa nih me time jam 1, jam 2, it's not working. Karena aku kelelahan banget, pagi aku kecapean gitu kan. Me time-nya juga nggak produktif, karena me time-nya kayak udah sambil ngantuk-ngantuk. Tapi it's the only time I have, kayaknya nggak rela gitu. Mau tidur nggak rela. Oke, it's not working. Jadi artinya apa? Pattern hidupku harus dirubah. Caranya gimana? Aku harus bangun pagi. Bangun pagi, Dewi bangun pagi. Dewi itu yang paling susah bangun pagi. Suruh bangun pagi, gimana caranya? Tapi ya udah, nggak apa-apa. Cobain aja dulu. Oke, aku pasanglah waker jam 5 pagi. Awal-awal memang agak susah. Tapi setelah aku mulai jalanin, jadi me time tuh ngapain? Me time itu for me, aku mulai dengan berdoa dulu, lalu aku meditasi, lalu aku journaling, lalu aku senang belajar, seminar, jadi atau aku suka ikut online class, segala macam. Jadi aku me time-nya itu diisi dengan itu. Aku juga senang baca. Jadi I do whatever yang aku suka di masa me time itu dan nggak boleh ada yang ganggu. Ya nggak bakal ada yang ganggu juga sih karena semua orang masih pada tidur ya. Jadi that's my me time. Jadi aku kadang bangun jam 4:30, jam 4 atau jam 5. Sebelum anak-anak bangun semuanya that's my me time. Awalnya memang agak aneh, tapi setelah aku menjalani itu beberapa hari, beberapa minggu, ternyata setelah aku ngisi air cangkirku sendiri dulu, itu diisi dulu, dan aku sudah penuh, ternyata harinya tuh kok jadi gampang ya. Ngadepin anak-anak yang rewel, aku juga lebih sabar karena sudah terisi, ya kan. Ngadepin suami, mau ini mau ono, aku juga ngelayaninya juga lebih dari hati gitu. Karena kalau tadinya kan udah setengah haus, kayak kita ada tabung oksigen nih, kita aja sendiri masih kurang oksigen, tapi oksigennya dikasih ke orang, kita masih lagi, terus orangnya minta, kita kayak setiap kali kasih oksigennya kita nggak cukup karena kita juga kekurangan oksigennya. Tetapi begitu kita udah penuh, nih silakan. Metafor yang bagus itu, metafor yang bagus. Silakan, nih oksigennya pakai aja, aku udah nggak butuh soalnya silakan. Dan kita juga bisa mengasih lebih lagi dari itu. Terus udah gitu, aku kemarin barusan nonton juga satu video, dia bagus banget metafornya. Dia bilang, kita harus mencintai orang, bukan dari air yang ada di cangkir kita. Tapi kita harus ngisi itu air, sampai dia tumpah luber kemana-mana, sampai jatuh ke dia punya piringnya, kita mencintai dari air yang luber dari yang piringnya. Jadi dia mau ambil seberapa banyak pun juga kita nggak akan kekurangan karena itu sudah berluber keluar. Jadi I love it so much. Pas aku dengar kayak oh wow, this is spot on, ini bagus banget gitu perumpamaannya. Metafornya itu indah banget gitu.
And aku strongly believe by that. Akhirnya aku mulai, oke, jalanin. Tiap pagi bangun gitu. Nah, ada saat dikala di mana yang ya kadang malam tidurnya agak malam gitu ya, pagi susah bangun gitu, sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi kalau udah mulai seminggu 2 minggu, aku mulai berasa loh, kok kayaknya mulai grumpy lagi ya, kayaknya mulai susah untuk memberi lagi, mulai susah untuk mencintai lagi gitu. Nah, akhirnya kayak berasa, kayaknya ada yang missing, ya me time-nya kurang. Jadi itu benar-benar for me itu benar-benar penting banget. Terus kedua yang aku pelajarin juga, yang aku mau sharing juga sama teman-teman semua hari ini adalah jangan menunggu untuk orang lain yang mengisi cangkirnya kita. Ya. Karena itu nggak akan terisi gitu. Iya. Kita nunggu, Karena ayo dong, orang lain itu isi juga, dong. ya mungkin kan orang lain juga nggak tahu yang kita mau ngisinya gimana caranya kan. So Exactly. we know better. Kemarin aku juga bilang kita harus jadi our own body whisperer. Kita perlunya apa? Isilah gitu. Kalau kebetulan dapat dari orang lain, ya alhamdulillah. Tapi itu kemungkinan yang sangat kecil orang lain tahu apa yang kita mau. Yang namanya soulmate itu ya cuma 1 dari 6 berapa puluh million orang kayaknya. susah you have. Jadi happiness itu memang harus dari kita ya. Yes. Jangan menunggu orang mengisi. Nah, jadi kita harus mengisi sendiri. Jadi caranya gimana? Kita harus take control back of our life. Jadi seringkali tuh dulu nih ya, aku tuh dulu di dalam state of mind-nya tuh begini. Iya, misalkan suami lah ya. Iya, dia tuh selalu tuh begini, selalu harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu. Jadi kita kayak aku tuh selalu tuh menunggu dia melakukan sesuatu yang benar. Tapi ya karena orang lain nggak tahu aku butuhnya apa, jadi ya orang itu nggak pernah benar-benar juga gitu. Nah, akhirnya daripada kita selalu dalam this victim stage, kalau di saat kita di dalam posisi victim, kita tidak punya control over our life. I know that kadang tuh hidup tuh nggak fair. I know kadang tuh dalam kehidupan itu ada musibah yang di luar kontrol kita. I know that ada masalah-masalah yang terjadi yang siapa sih yang mau, tidak ada yang mau, tapi itu terjadi yang di luar kontrol kita. Tapi balik lagi, bagaimana kita mau reaksi terhadap itu entirely up to us. Kita bisa melepas kontrol kita dan bilang, harusnya nggak begini, harusnya nggak ada COVID. Ya, tapi udah ada COVID, ya mau gimana lagi gitu ya. Tinggal kita bisa terima atau enggak, dan kita mau stay happy atau kita mau ngomel-ngomel terus gitu. Gitu kan semua di tangan kita. Kalau misalkan kitanya nggak bisa terima terus dan kita ngomel-ngomel terus, iya nih harusnya nggak boleh COVID, tapi emang udah ada COVID, terus gimana? Itu kan juga nggak membantu kita. Tetapi kalau misalkan kita bisa menerima, oke, sekarang memang benar ada COVID, what will I do about it? Bagaimana saya mau menanggapi masalah ini? Powernya balik ke kita. Dan di saat powernya balik ke kita bisa milih untuk berbahagia. Karena bahagia is always a choice. It's a choice. Di dalam kondisi apapun juga, kita bisa melihat keindahan di belakangnya. Kayak tadi Dr. Sarah lagi potong jamur ya dok ya, bisa ketemu heart shape. Sambungin dulu lagi, foto dulu. There you go. Jadi asalkan kita otaknya sudah diisi dengan aku mau mencari love everywhere, ya love is everywhere. Dan kita menemukan itu. Setuju. Tapi kalau kita mau carinya pain is everywhere, ya tentu yang kita lihat semuanya pain. Kalau nggak salah ada apa ya dok, namanya RAS ya, Reticular Activation System ya dok ya. Is that the right word? Ya benar ya. Jadi di saat kita, kalau misalnya sekarang saya ngomong ke teman-teman semua, oke, sekarang semuanya merem mata, coba lihat di ruangan kalian sekarang ada apa yang warnanya hijau. Nah tadi kan saya nggak ngomong kan, kita nggak nyari kan, tapi begitu sekarang saya ngomong pasti langsung kita nyari yang mana nih hijau, mana nih hijau. Tapi kalau yang hijaunya itu sama dengan pain, ya udah kita nyari mana nih sakit. Tapi kalau hijaunya itu love, kita nyari mana nih love. Ternyata love is everywhere. Nah, yang ketiga aku belajar, jangan bikin diri sendiri susah. Aku dulu punya rules, jadi manusia itu secara subconscious, kita live by our values, yang menurut kita harusnya itu bagaimana, kita sebut prinsip. Nah, values-nya itu juga ada rules-nya. Jadi misalkan kita value, I don't know, mungkin banyak orang yang value harus sehat.
walaupun sama-sama value-nya sehat, tapi rules-nya beda. Ada orang, oh kalau sehat kamu harus makannya begini, kamu nggak boleh begitu, harus aktivitas olahraganya begini, rules-nya banyak gitu ya. Tapi mungkin kalau ke orang B, sehat itu gimana? Ya sehat yang penting gue nggak sakit. Ya itu rules-nya dia beda lagi. Jadi we could have the same values, tapi rules-nya itu bisa berbeda. Ternyata rules-nya aku buat love itu tuh susah banget. Jadi aku menyusahkan diriku sendiri. Aku tiap kali ceritain aku mau ketawa sendiri karena aku pernah berantem sama suamiku. Aku bilang gini, Say, kamu tuh nggak sayang sama aku. Terus dia kayak udah frustasi gitu. Wi, gue mau gimana lagi biar lu tahu gue sayang sama lu. Enggak, kamu tuh nggak sayang. Dia udah sampai, oke, dia bilang, sayang itu gimana sih kalau menurut kamu? Sayang itu ya, kalau orang sayang ya, harus hak setiap hari. Terus dia kayak, Wi, kita barusan hak 2 menit yang lalu. Enggak. Saya bilang, enggak. Itu enggak dihitung. Terus dia makin bingung. Lah, katanya harus hak. Barusan hak. Tapi itu enggak dihitung. Gimana itu enggak dihitung? Soalnya, saya bilang gini, hak itu harus yang spontan. Kayak di film-film. Kita bertatap-tatapan wajah. Lalu kayak, wah, gitu. Itu baru hak, saya bilang. Ya, kalau incurable romantic itu. Kalau enggak, saya bilang hak itu begini loh. Saya lagi jalan di depan, kamu lagi di belakang, tiba-tiba dari belakang, nih hak. Wah, itu baru hak, saya bilang. Kamu nggak pernah kayak begitu. Dia ngerti saya sampai, oh my God, ini orang lagi ngomongin apa? Dia kayak bingung. Terus saya bilang, kalau kamu tahu gak kamu haknya gimana? Haknya dia tuh begini loh. Dokter Sarah, I'm not kidding. Haknya dia tuh begini loh. Saya lagi di ujung ruangan, dia lagi di ujung ruangan. Dia panggil, Dewi! Saya pikir ada apa ya? Udah jantung kagetnya. Tuk. Ini mau diomelin nih. Kenapa nih? Salah apa nih ya? Dewi! Gitu. Kenapa? Lari, samperin. Kenapa? Ada apa? Gitu kan. Saya udah serius banget. Ada apa? Sini. Ya, ada apa? Sini, deketan lagi. Ya, ada apa? Udah deket dia kayak, oke. Itu haknya dia, Dok. Saya bilang, itu bukan hak, saya bilang. That is, people have, do you know there's ada people itu punya 5 bahasa cinta yang berbeda. 5 languages of love. You know? Yes. Dan sangat mungkin untuk kita itu kawin puluhan tahun dengan 2 bahasa cinta yang berbeda. Yang satu bebersih, yang satu maunya diem. Betul. Coba. Betul. Jadi dia yang berbersih terus mikirnya dia nggak sayang sama gue ya, maunya bebersih mulu, kayak seolah-olah menolak untuk ada di ini. Yang satu merasa kalau diem tenang itu adalah ekspresi cinta. Sedangkan yang satu lagi dia kalau dekat gue nggak mau ngomong ya, diem aja. Padahal that's how they express their love. So nggak pernah ketemu. Itu yang harus diekspor juga tuh dalam relationship. Betul banget. Terus akhirnya dia bilang, Wi, lu tuh bikin hidup lu susah sendiri. Yang namanya hak, ya udah hak, jangan dibikin peraturan gitu, susah. Harus begini, baru dihitung. Kenapa lu bikin diri lu susah? Habis dia ngomong gitu, saya mikir, iya juga ya. Tapi nggak mau ngaku. Yang bikin beraturan siapa? Kita sendiri juga ya. Kenapa kita bikin diri susah juga ya? Ternyata kita sadar tapi nggak mau ngaku ya. Ternyata dapat love itu gampang ya. Tinggal kita yang bikin aja peraturannya gimana. Nah, dari sana aku baru, oke. Mungkin itu bisa dibilang juga, we have to see good in everything and everyone ya. Kita apapun, jadi nggak prejudis ya, nggak sakwa sangka, selalu berpikiran baik aja ya. Oke, ya. Nah, terus yang terakhir yang aku mau sharing juga dari poin self love adalah ini yang aku temuin tapi kayak baru belakangan banget. Selama ini yang kita sangka kita butuhkan itu karena sudah bertahun-tahun, puluhan tahun of conditioning. Mungkin dari masa kecil punya conditioning bagaimana kita dicintai oleh orang tua kita. Iya. Tapi seringkali caranya itu sebenarnya bukan apa yang kita butuhkan. Karena orang tua kita hanya menyayangi kita dengan cara yang mereka pikir mereka mau disayang dengan orang tuanya. Dia pikir, ini harusnya begini loh. Ini aku menggunakan cara
You're muted. You're muted. What happened? Oke. Ya, jadi orang tua itu menyayangi kita dengan cara yang mereka pikir dia maunya disayang orang tua gimana, berarti dia caranya begitu ke kita. Karena it's the only way they know how. Nah, kita jadi terconditioning dengan itu kayak, oh ya, jadi kayak begini berusaha dengan love, padahal it's not what we need. Nah, kayak tadi Dokter Sarah bilang, yang tahu kita butuhnya apa hanya diri kita sendiri. Padahal tuh balik lagi, masa kecil, yes, we do need love dari orang tua. We do need certainty dari orang tua. Karena kalau nggak itu, nggak ada safety dan nggak ada love dari orang tua, kita nggak ada yang jagain dan kita nggak bisa grow up sampai sekarang, misalnya sampai akhirnya dewasa. Tapi di saat kita sudah dewasa, kita sebenarnya udah tidak butuhkan itu dari orang lain. Kita tidak butuh validasi dari orang lain. Betul. Kalau dari kecil nggak ada orang tua yang urusin, nggak ada yang jagain, nggak ada yang sayangin, yang mungkin nggak ada yang kasih makan, nggak diurusin, kita ya terlantar dong gitu ya, gimana survive gitu. Di saat kita udah usia berapa, 16, 18, 20, kita udah bisa mandiri sendiri, the only love we need, sebenarnya the only love yang we really need adalah love dari diri sendiri. Dan seringkali love yang dari diri sendiri itu yang kita nyari dari orang, ayo dong kasih dong. Padahal itu sebenarnya yang bisa kita isi ke diri sendiri. Pernah nggak teman-teman yang misalkan kayak aku deh, aku kan paling issue sama weight issue ya. Misalkan pun aku sudah turun beratnya juga dibilang, "Wih, kamu kurusan ya?" Enggak masih gendut, masih ada begini. Jadi padahal kita menunggu validasi dari orang, tapi begitu dapat kitanya juga enggak kok. Nah, balik lagi, karena sebenarnya yang kita butuh apa? Sebenarnya validasi dari diri sendiri doang, bukan dari orang lain. When we love ourselves, that's when itu cangkir bisa terisi. That's when setelah cangkir bisa terisi, that's when kita bisa keluarin itu love-nya ke orang lain. Kita bisa menyayangi orang, kita bisa kontribusi ke orang, kita bisa be more service to orang, kita bisa mengasihi orang lebih banyak lagi. Tapi balik lagi harus dari ini sendiri. Terus mungkin aku mau close with one last thing aja. This is one exercise yang aku dengar dari, I forgot aku dengerin dari mana, tapi kayaknya udah banyak diterapin sering diomongin juga di sosmed. Yang ini juga aku terapin juga ke diriku sendiri dan juga sekarang di tim di Skin Dewi juga kita menerapkan ini. Yaitu kita melihat kaca, lalu tapi fokus ke satu mata aja. Misalkan anggap ini lagi ngaca nih. Kan ada dua mata ya, tapi dua mata itu hanya fokus ke satu mata. Misalkan mau yang kiri boleh, mau yang kanan boleh, tapi salah satu aja. Kita fokus dan katanya kan mata itu adalah window to our soul ya. Jadi kita fokus aja, seakan-akan kita lagi ngomong sama orang itu di kaca, and just say, I love you. I love you. I love you. Terus aja ngomong. Aku pernah menerapkan ini pas aku IG live ya dok ya, sampai ada yang nangis loh. Ya, mereka, itu kadang-kadang untuk kebanyakan orang mungkin terapi-terapi seperti itu kayaknya kayak halah gitu ya. Kayaknya that's just too good to be true. Tapi that's actually sangat benar loh. Bahwa kita itu salah satu cara buat kita selalu menghargai diri kita sendiri. Dan dengan kita menghargai diri kita seperti itu, kita tidak menerima perlakuan yang jelek dari orang lain ke kita. Dan kita selalu akan mengumpulkan diri kita ke kelompok-kelompok yang memang menerima kita as we are. Jadi kita nggak usah jaim jadinya. Jaim itu is unnecessary stress loh. Unnecessary stress to go to an arisan and then, but to go to that arisan gue mesti pakai tas yang ini, baju that's so unnecessary. So unnecessary. That's why aku nggak punya grup arisan satupun. Sama. Yeah, that's just tiring. Ya, umur segini pula gitu. That's true. Yeah, I love you or I'm strong or I'm blessed. That's just pokoknya kita isi mantranya dengan yang baik-baik buat diri kita. Aku setuju itu. Oh, sama one last thing baru ingat lagi. Be kind to yourself. Aduh, kita tuh jahat banget sama diri kita sendiri. Ini nih, di dalam otak nih, kalau udah ngatain diri sendiri, aduh, kadang jahat banget sih kamu sama diri sendiri. Kayaknya sama orang lain lebih baik daripada sama diri sendiri. Betul. We are our own worst critic. Kayaknya begitu ngaca, langsung cariin mana yang jeleknya nih. Aduh, ini hidungnya kegedean. Aduh, dia ada jerawat. Ini kok fleknya gede banget sih. Kita langsung zoom in ke yang jelek-jelek ya. Kapan kita ngaca kayak, gile, ini keren juga nih. Kapan kita kayak begitu?
Di saat kita melakukan kesalahan dikit, kalau orang lain mungkin ya udahlah, it's okay. Tapi kalau diri sendiri, aduh, gue bego banget sih. Tadi kenapa begitu? Aduh, ini gimana sih? Ini gimana sih? Setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita ada kegagalan atau apa, we beat ourselves up. Itu kayaknya tuh udah kayak menghukum, nggak tahu menghukum siapa. Be kind, be kinder to yourself. Ngomong sama diri sendiri seakan-akan kita ngomong sama teman baik kita. Kita ngomong sama teman baik bisa baik ya, kalau dia lagi sedih, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau sama diri sendiri lagi sedih, lu sih bego, gimana sih gitu aja nggak bisa. Gitu aja, masa nggak bisa, gimana sih, udah salah lagi, gimana sih gitu. You know, we're so mean to ourselves. Jadi itu yang aku juga terapkan diriku adalah be kind to ourselves. Dan juga amongst of all gratitude. Gratitude itu tuh penting banget. So important. Bersyukur untuk melihat hal yang kecil, hal yang gede. Kadang kalau kita udah lagi depresi, udah lagi stres, udah lagi banyak masalah, kita hanya fokus di masalahnya. Tapi begitu kita melihat, ternyata apa sih yang bisa kita syukurin di saat ini? Mungkin nggak ada orang lagi pusing gini, apa yang mau bersyukur? Ya, otaknya ngomongnya gitu ya. Mungkin nanyanya gini lagi, apa sih yang bisa kita bersyukur kalau kita mau dan kalau kita izini diri kita? Langsung otaknya mikir. Itu sih sebenarnya ya masih bisa ada kesehatan saat ini, ya itu cukup bersyukur sih. Keluarga semua masih baik-baik, itu juga bersyukur sih. Ya, ada COVID, kita nggak kena COVID ya? Exactly. Bener banget. Dan kita masih bisa bayar listrik ya, walaupun bisnis lagi susah masih sanggup bayar listrik ya, bersyukur juga. Banyak hal-hal, bersyukur itu nggak usah hal-hal yang gede ya dok ya, even little things, kalau kita bisa melihat the beauty around us, bisa melihat tadi lagi lari, ada heart shape dari kerupuk atau dari tetesan air gitu, bersyukur oleh itu juga gitu. And I think nggak ada orang tuh yang nggak bisa stres and bersyukur at the same time, karena otak kita nggak bisa di dua ekstrim itu. We can only choose one. Jadi it's the easiest way, cara yang paling cepat untuk menghilangkan stres, shift to gratitude. Betul. Sometimes itu difficult sih dikerjainnya. Cuman itu tadi, kalau di secara medis, dengan kita bolak-balik terus berada di dalam stres, mungkin nggak semua orang bisa. Karena untuk gratitude itu sebenarnya latihan ya, kita melatih diri kita sendiri untuk selalu bersyukur, dan kadang-kadang memang susah kalau bisnis lagi susah, pekerjaan lagi macam-macam lah ya, anak jauh nih kayak aku sekarang gitu. Tetap, cuman itu yang namanya kalau di kita di medis itu kita berada dalam simpatis. Jadi kita aware, kita gelisah, kita anxious pada saat ini. Dan apabila memang kita tidak bisa merubah pikiran kita tetap harus bisa membuat si rem kita tadi itu tetap pakem, meskipun kita lagi stresnya. Meskipun kita nggak bisa merubah ke gratitude, meskipun kita nggak bisa merubah memikir yang lagi stres jadi nggak stres, kita tetap harus bisa membuat rem kita pakem. Yang paling mudah adalah breathing. Kalau paling mudah kita breathing technique, inhale, exhale, exhale, buang napas, tarik napas, buang napas, itu paling mudah, bisa dilakukan di mana-mana. Terus yang tujuannya adalah untuk menstimulasi saraf vagus namanya. Saraf vagus itu adalah saraf yang paling cukup panjang, dia dari otak sampai ke perut, dan dia dari otak perut itu melewati berbagai macam organ. Itu juga yang menyebabkan kita punya gut-brain axis, hubungan antara otak dan perut dan pikiran ya, gut, brain, and mind axis. Jadi tujuannya adalah untuk menstimulasi si saraf vagus ini. Paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan bernapas. Paling yang bisa kita lakukan adalah sering-sering kumur. Kumur pun juga sebenarnya karena dia pada saat kita berkumur itu kita tuh menggerakkan si vagus nervus itu. Jadi meskipun kita nggak perlu kumurlah. Atau kalau kita lagi sikat gigi, kumurnya yang panjang. Gitu. Terus yang paling mudah, yang mudah juga kita bisa kerjakan setiap hari adalah sebenarnya mandi air dingin. Tapi mandi air dingin is not nggak enak. Ya, most of the time nggak enak. But kalau kita bisa mandi air dingin beberapa detik di terakhir aja, that is okay. Atau sering-sering cuci muka dengan air dingin. Itu juga menstimulasi vagus nervus kita. Itu membuat rem kita tetap lagi pakem lagi. Meskipun kita nggak pikirkan untuk
apa ya, kita tidak pikirkan untuk si gratitude tadi misalnya, tapi tetap rem kita pakem. That's just easy tips gitu. Satu lagi sebenarnya nyanyi di kamar mandi sambil mandi nyanyi itu juga menstimulasi vagus nervus, karena pada saat kita bicara atau kita nyanyi itu apa namanya, si vagus nervus itu letaknya berdekatan dengan pita suara. Jadi setiap kali kita humming, kita nyanyi, dia itu akan tergetar, dia terstimulasi. So tanpa kita sadarin, banyak sebenarnya yang bisa kita kerjain sepanjang hari untuk terus-menerus buat kita lupa sama stres kita. Kalau yang Medically. aku praktisin sih, kalau yang aku praktisin sih ya dok, there are a couple of things yang sangat efektif for me. Jadi kita, kalau misalkan contoh deh, orang yang lagi stres, pasti kita udah kebayang, mukanya pasti kerut, ya pasti breathingnya shallow, pasti pundaknya udah tense, tegak sampai ke leher gitu ya. I think udah kita nggak usah, kalau kita begitu ngeliat ada orang begitu, kita nggak usah ngomong juga dia lagi stres. So even as simple as kita tuh merubah secara sadar posisi badan kita, postur kita, dan kita memimik di saat kita lagi relax tuh gimana sih, atau di saat kita lagi happy itu gimana sih. Itu by the way otak kita kan nggak tahu perbedaannya ya. Kita pura-pura happy sama kita happy beneran, dia nggak tahu. Dia cuma tahu bahwa kalau lagi happy tuh badan tuh begini loh. Setuju ya. Jadi, and I've tried this. Aku kan sekarang juga mulai coaching ya dok ya. I've tried this. Aku kayak ada klien yang lagi nangis-nangis, lagi depresi, lagi nangis-nangis yang udah lagi histeris begitu. Terus begitu aku cuman simply disrupting patternnya mereka, and then aku rubah posisi badannya, and then kayak aku suruh nangis lagi. They don't know how to cry. Mereka kayak because the disruption tadi, ya betul. Yes, karena mereka kayak suruh nangis lagi. Kok nggak bisa ya katanya? Iya, nggak bisa ya. Also ada studi, aku baru bump into this study this week. Jadi even forced smile, kita nggak tidak berniat untuk senyum, tapi kita membuat diri kita senyum dengan menaikkan begini aja, itu sebenarnya chemically happy chemicalnya aja udah dirilis. Betul. Dan itu di dalam studi ini itu direkam di MRI. Jadi orang yang memang dipaksa dikondisikan bahwa otot-otot mukanya itu dibuat seperti seolah-olah dia tersenyum, tanpa dia tersenyum itu dia merubah light up the MRI itunya apa sih, pusat-pusat happy-nya tuh dia light up. For smile. So that's actually easy. Yes. Easy enough. Terus kalau easy enough, betul. Terus kalau misalkan di saat yang I know that kalau dengan aku begini-begini pasti aku udah nggak marah lagi, atau udah nggak sedih lagi, atau udah nggak kesel lagi. Sometimes we know. Tapi kayak I don't want to, soalnya kayak kesel banget nih, masih mau marah gitu. Jadi kita sebenarnya tahu caranya. I have tools. Sebenarnya kadang aku kayak, tapi gue masih mau marah, pokoknya nggak mau marah gitu kan. So if that happened to you, caranya adalah ask a better question. Seringkali itu yang bikin kita stuck, karena kita selalu bertanya pertanyaan yang sama dan pertanyaan yang salah. Kayak misalkan, sesuatu buruk terjadi. Kenapa sih ini terjadi terus kepada aku? Padahal mungkin baru pertama kali terjadi ya. Tapi karena dibilangnya, kenapa sih ini terjadi terus pada aku? Jadi otaknya kayak langsung, ya mungkin kamu sial kali ya, gitu. Kayak dia langsung cari jawaban gitu. Kenapa ini harus begini? Kenapa sih aku nggak bisa gitu? That's asking the wrong questions. Tapi di saat kita rubah pertanyaannya, lebih ke sesuatu yang lebih empowering pertanyaannya, biasanya otaknya kayak langsung, gimana kita keluar dari ini? Dan di saat itu biasanya emotional state tadi lagi marah, sedih, kesel, segalanya macam itu juga lebih gampang untuk shift-nya. Mungkin agak susah untuk shift langsung ke gratitude, tapi minimal udah tidak di dalam that low energy state yang tadi marah, sedih, depresi, kesel, hopeless dan segala macam gitu. So by asking a different question dan membiasakan diri kita untuk asking different questions aja itu udah sangat-sangat membantu. And by the way, kita bengong pun juga otak kita kan jalan terus kan asking a lot of questions. Jadi daripada kita suruh otak kita yang mikirin sendiri, yang selalu hanya mikirin untuk survival, yang selalu mencari what is wrong, we can train our brain untuk mulai bertanya pertanyaan yang lebih empowering.
Dan dengan di training itu lama-lama jadi dia akan lebih mencari ya tadi, lebih berkurang mencari yang negatif-negatifnya dan lebih banyak mencari yang positif-positifnya. Tuh. Setuju. Ya, that's very interesting ya. Kalau diterusin ngobrolnya bisa berjam-jam di soal beginian. Dan gitu. Ya kali coba kita sekarang tanya kalau kita buka forum ya. Kalau ada yang mau share atau kalau ada yang mau nanya, silahkan. Ya, kalau nggak ntar Dewi ngomong lagi. Iya, aku sampai terkesima dan emang bagus banget, emang seneng banget dengarnya. Makasih loh Mbak Dewi. Aduh, makasih Bu Iin. Oke, Nida ada yang mau bertanya nggak? Ada yang masuk nggak ada pertanyaan dah? Sampai saat ini sih nggak ada, belum ada nih. Okay. Terkesima. Terkesima makanya. Iya. Apa ada yang mau share stories? Apa stresnya? Ada yang mau share stresnya? Ini mungkin kumpulan orang-orang yang healthy minded ya. Jadi kalau mau share, ayo share di sini, konfidensial, kita nggak bagi-bagi cerita ke yang lain. Revi kayaknya Dokter Sarah. Screen-nya boleh dimatiin deh, Rev. Aku mau sharing, Dokter Sarah. Ya, silakan. Halo, Dokter Sarah, Cidewi, ini Arum. Ya, Arum, ayo silakan. Hai, Arum, apa kabar? Aduh, Arum ini jauh banget loh, ada di Jerman dia. Iya. Jadi, Dokter Sarah nih yang selalu aku ingat untuk mengingatkan aku unconditional stress. Unnecessary stress. Yeah. Selalu itu kayak apa ya, mungkin karena di sini kan juga orang-orang yang mulai fokus ke arah kesehatan. Jadi kita banyak belajar, banyak cari tahu sendiri, banyak dengerin dan lain-lain ya. Sebagai newbie pasti ada banyak informasi-informasi yang kita bikin kita tuh terkaget-kaget gitu. Ternyata pola hidup kita selama ini tuh salah gitu dan lain-lainnya. Dan semua itu kan dijalani nggak bisa cepat, nggak bisa dalam satu waktu, harus pelan-pelan gitu ya. Bapak lagi nih. Ya, dengeran ya, dah. Ya. Dan rasa terburu-buru untuk bisa menerapkan gaya hidup yang baik itu dalam satu waktu itu saya rasakan begitu. Nah, Dokter Sarah ini seperti calm down Arum gitu, nggak apa-apa kok, pelan-pelan. Dan waktu itu aku keluar dari ruang praktek Dokter Sarah yang biasanya berkisar 1 jam sampai 1,5 jam ya Dok, kalau kita ngobrol tuh ya. Itu selalu dengan enlightenment yang saya bilang waktu itu, saya catat itu di catatan saya adalah, kita harus mungkin saya kurang mengingat seberapa jauh saya sudah melangkah, tapi saya lebih fokus ke seberapa jauh saya dari tujuan saya gitu. Jadi lupa ngelihat ke belakang gitu. Jadi setelah itu baru deh, oh gini ya. Ini kayaknya nih kemarin nih lagi puber istilahnya, puber kesehatan gitu ya. Istilahnya kayak gitu, kayak lagi heboh gitu ya. Terus habis itu baru deh bisa lebih tenang gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman atau di sekitar saya yang baru belajar ke arah kesehat gitu ya, mereka tuh suka panik gitu. Aduh, belum lagi panci, ini nanti saya masih teflon gimana? Belum lagi ini organik apa enggak, ada duitnya atau enggak, kayak gitu kan sebenarnya kan. Terus aku bilang, iya tenang, ini pasti baru nih gitu kan. Ini pasti baru nih gitu. Jadi aku udah ngeliat kayak, oh orang-orang yang berada di dalam state yang kayak udah tenang, ini orang-orang yang sudah menjalani, mungkin udah kebanting-banting juga gitu ya dalam perjalanannya gitu ya. Jadi udah bisa menakar dia berada di tengah gitu, seimbang begitu. Antara kemampuan, kemauan, dan ya realitanya kita bagaimana sekarang, apa yang kita butuhkan gitu. Dan ternyata step by step, sekarang saya masih belum bisa beli misalkan panci yang disarankan sama Dokter Sarah begitu, tapi tabungannya sudah mulai terpenuhi. Ada, maksudnya yang lebih baik dibandingkan yang tadi itu. Terus yang lebih sehat, yang free sama PFOE dan lain-lainnya gitu ya. Tadinya kan kayak gitu. Terus habis itu, oh iya, aku cari tahu sendiri, Dokter Sarah kalau ini gimana? Oh ya itu oke.
udah tapi nabung dikit-dikit udah mulai ada. Tapi ya merasa bahwa saya sudah berjalan sejauh ini dan mungkin bisa jadi pengingat buat teman-teman juga dan buat diri saya sendiri terutama bahwa unnecessary stress itu selalu ada dan sampai sekarang dari saya masih terus sarankan. Tapi kita terus surrounded ourselves with the same-minded people yang kita juga merasa bahwa mereka itu bisa memberikan aura-aura positif juga ke kita gitu. Jadi follow orang-orang di Instagram yang juga bisa membawa kita kebaikan dan kalau misalnya udah mulai toxic, mulai unfollow atau mulai mute kayak gitu-gitu itu mulai sadar. Begitu. Betul. Makasih ya Dokter Sarah dan juga Cidewi juga ini kalau ketemu pasti kita ngobrol untuk hal-hal yang kayak gini gitu. Makasih banyak. Thank you juga buat sharingnya. I really like yang kamu bilang tadi itu. Jangan don't forget to celebrate. Maksudnya milestone-nya gitu. Dan milestone itu nggak usah sesuatu yang udah tinggi banget. Even little thing, satu langkah tuh kita harus selalu celebrate, mini celebration. Dan dengan begitu kita jadi kayak lebih termotivasi. Oke, kita langkah lagi gitu. Ya, betul. Terima kasih, Arum. Sehat terus di situ ya, Rum ya. Kapan pulang? Sama-sama. Nanti dulu deh, Dok. Saya mau menikmati udara sehat di sini. Iya, thank you. Ada lagi yang mau share? Karena ada pertanyaan kayaknya ya. Ada pertanyaan lagi nih. Oke, ini pertanyaan dari Catherine. Katanya Cidewi, walaupun sudah dewasa kan selalu ada inner child dari masing-masing kita. Nah, biasanya kan kita merekam keadaan trauma itu di masa kecil. Gimana caranya kita menghandle inner child trauma? Mungkin dari stigma atau dari childhood condition, contohnya seperti tadi yang Cidewi cerita. Kalau saya yes karena mau adanya exit dan approval yang mungkin dulu semasa kecil secara nggak sengaja kondisinya menjadikan seperti itu. Gitu Cidewi, bisa dijawab. Yes. Terima kasih Catherine. Very, very good question Catherine. Tentunya semua orang pasti ada masa-masa kecil yang ya itulah tadi kekurangan love atau trauma atau inner child issues. I'm sure semua orang pasti ada. Dan yang aku lakukan adalah karena aku very into self healing dan segala macam, jadi aku belajar segala macam metodologi self healing, aku belajar meditasi lah, apalah segala macam. Nah, ada satu orang yang aku follow, namanya Marisa Peer. Dia itu she's a hypnotherapist. Dan dia tuh ada satu hipnoterapinya tuh yang buat inner child itu bagusnya luar biasa. It's amazing. Tapi basically cara dia mengterapinya adalah ya basically ya itu kita balik lagi ke masa kecil itu dan kita yang memenuhi kekurangannya itu yang kita butuhkan dari orang tua kita itu. Jadi intinya balik lagi kita yang mengisi diri kita juga. Aku mengikuti itu dan itu sangat-sangat membantu. Itu salah satunya. Terus kedua sih, ada banyak sih kalau dari self-healing method sih ada banyak ya cara-cara seperti cara meditasi, ho'oponopono, dari forgiveness, dari segala macam. Tapi definitely itu something yang harus di-address sih. Karena kalau misalkan itu belum diselesaikan, kita kayak nggak bisa move on gitu loh. Jadi itu harus diberesin dulu. Sama kedua, kalau itu menyangkut ke orang tua yang mana, mungkin ayah atau ibu, itu juga harus diselesaikan juga. Kalau memang orangnya sudah ternyata tidak ada, ya kita selesaikan secara batin. Kalau orangnya masih ada, ya kita harus selesaikan secara batin dan juga langsung ke orangnya. Jadi ada satu exercise yang aku lakukan yang menurut aku tuh bagus banget, yaitu disebutnya kita menulis surat, mungkin bisa dibilang blame letter, menyalahkan, tapi menyalahkannya nggak boleh untuk yang jelek, harus menyalahkan juga untuk yang bagus. Itu jadi training kita untuk melihat apa sih yang kebaikan yang terjadi, kebaikan apa yang terdapat dari traumanya itu. Nah, itu aku laksanakan. Kalau buat aku, isunya lebih ke mamaku. Jadi aku menulis surat itu, dan kan harus dipaksakan nyari apa sih kebaikan yang terjadi dari semua masalah-masalah itu. Nah, kalau aku masalahnya ke mamaku adalah dia itu selalu sangat-sangat kritikal banget. Jadi kayak aku salah dikit dikritik, bagus nggak pernah dipuji. Kayaknya aku berasa aku nggak pernah good enough, aku berasa I'm never enough, I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not enough. Pokoknya kayak nggak pede banget deh gitu. Dan aku selalu dikritik dan segala macam. Nah,
Tapi begitu aku melihat sisi baiknya dari sana tuh apa sih gitu. Dari kecil aku ya berasa kurang diperhatikan, segala macam, and so on and so forth. Nah akhirnya di saat aku harus melihat dari sisi baiknya, apa sih yang bisa didapatkan dari sana? Hadiahnya apa sih di dalam kemasannya ini? Ternyata kalau mungkin mama saya nggak seperti itu, tidak mengkritik saya, tidak selalu membuat saya berasa kurang baik saat itu, mungkin aku nggak akan gigih, nggak punya perseverance untuk memulaikan brand Skin Dewi. Karena untuk formulasi satu produk itu aku bisa sampai ratusan kali coba trial. Karena aku berasa ini bisa better. Karena aku mau yang hasilnya tuh yang bagus, yang bisa membantu orang. Tapi karena aku udah digembleng dari kecil untuk selalu, ayo kamu bisa lagi. Walaupun mungkin dengan cara yang salah, metodenya zaman dulu gitu ya, yang selalu mengkritik, bukannya mengkritik dengan baik, tapi mengkritik menjatuhkan. Tapi aku jadi punya mental resistan ini yang kamu pasti bisa, ayo jangan give up dulu, kamu pasti bisa. Kalau mungkin aku masa kecil yang nggak digituin, mungkin aku sekarang udah give up. Karena untuk memformulasi satu produk itu tuh luar biasa susahnya gitu. Dan tapi aku jadi punya, oke, kamu pasti bisa. Oke, sekarang ini masih belum bagus, tapi kamu pasti bisa. Kamu pikir lagi cara lain. Ayo lebih resources lagi. Coba risetnya lebih banyak lagi. Coba cari tahu bahan apa lagi gitu. Aku jadi nggak give up. Aku terus mencoba. Dan aku harus berterima kasih sama ibu saya, karena kalau tanpa dia, saya nggak akan bisa melakukan itu. Jadi di suratnya saya keluarin itu semua. Dan satu hari, takut juga sih ya. Satu hari akhirnya aku kasih suratnya ke dia. Dan udah akhirnya kita ngobrol panjang lebar, and guess what? Semenjak hari itu sampai sekarang, mamaku nggak pernah kritikin aku lagi. Dan ini dari orang yang super critical. And the relationship is getting much better. Jadi ternyata mamaku itu bukannya mau mengkritik, tapi dia itu nggak tahu gimana cara mendekati aku. Yang dia tahu relationship itu adalah seperti ini. Dia kasih tahu aku sesuatu yang kurang baik, aku perbaiki supaya aku bisa kasih ke dia lagi. Jadi relationship pingpongnya tuh begitu gitu. Karena kita nggak punya bonding yang lainnya lagi. Dan di saat aku sudah ceritain semuanya, kita baru ternyata begini, ternyata begitu. Jadi kita jadi punya bond yang berbeda. Jadi dia nggak berasa dia harus kritikin aku supaya aku merespon ke dia lagi gitu. Dan semenjak itu dia nggak pernah kritikin aku lagi, itu luar biasa loh. Aku sampai kayak, semenjak itu nggak pernah dikritikin lagi. Padahal biasanya nih, aku begitu datang, dia udah langsung kayak ngeliat dari atas ke bawah. Kamu beratnya naik lagi. Padahal turun 2 kilo. Kamu beratnya naik lagi ya. Ini bajunya kayak kurang pas deh. Ada aja yang dikritik. Itu rambutnya belum keramas ya. Itu alisnya kenapa itu masih belum. Ada aja pokoknya deh gitu. Aku sampai stres banget. Aku tuh setiap kali mau ketemu mama tuh aku stres banget. Aku harus pastiin ini begini atau begitu. Anak-anak nggak boleh ada satu rambut yang lepas. Pasti abis diomelin sama dia. Kamu gimana sih ini? Aduh. Tapi beneran, semenjak hari itu, setelah saya mengeluarkan isu-isu insecurities aku, isu-isu inner child yang mengisi hanya diri kita sendiri. Orang tua sekarang dia mau mengisi balik lagi kita masa kecil juga, mama apaan sih, aneh banget sih. Kita juga nggak akan mau. Itu yang harus kita isi sendiri. Dan tapi balik lagi, semua masalahnya itu di saat kita bisa melihat titik terangnya, apa sih yang aku dapetin dari situ? Di situ baru kita bisa lihat indahnya dari kejadian itu. Karena di semua masalah, kalau orang bilang, turn your mess into message. Aku senang banget quote ini. Turn your mess into message. Karena di semua kekacauan, pasti ada keindahannya. Keindahan yang kita pelajari, keindahan yang kita bisa sharing lagi sama orang. Tinggal kita mau ngelihatnya berantakannya, atau kita mau lihat pelajaran di belakangnya, makna di belakangnya. Di saat kita bisa shift otak kita untuk selalu mencari message-nya, semuanya berubah. Everything change. Yeah, nice. Yeah, totally agree. Yeah. Yeah. Gimana yang nanya? Happy? Sudah terjawab? Mbak Catherine. Marisa Pier. Piernya PR. P-E-E-R. Thanks, Ci. Udah. Thank you. Oke. Ada lagi pertanyaan? Apa ada yang mau sharing lagi nih sama Cidewinya? Udah. Sarah, aku mau nanya, Dokter Sarah, boleh nggak? Ya.
Boleh. Iya, kalau misalnya hubungannya antara hormon gimana Dokter Sarah? Kayak kan saya kalau lagi stres waktu itu kan hubungannya dengan apa tadi yang hypertiroid itu nyambung nggak ya Dok? Kayak maksudnya jadi nggak BAB gitu kan hal-hal yang kayak gitu. Yang seperti itu Dok, hubungannya di hormon apa ketika kita lagi stres lalu yang hubungannya ke nggak nyenyak misalnya tidurnya gitu atau itu masuk nggak ya ke bahasan hari ini Dok? Stres itu? Panjang. Oh iya. Tapi basically pada saat kita stres, badan kita akan pikir kita harus survive. Pada saat kita survive, badan kita akan fokus ke organ-organ yang penting. Misalnya otak kita, jantung kita gitu ya. Jadi dia tidak akan peduli, less peduli ke imun kita karena imun belakangan. Yang penting kita harus survive di besok. 24 jam ke depan ini kita harus survive. Itu kalau kita stres. Jadi besok karena aliran darah itu aliran darah itu kan jadi sumber energi ya untuk survive. Jadi semua energi itu difokuskan ke otak, ke jantung dan ke ginjal, 3 itu. Jadi yang lain-lain shutdown. Mungkin aja kita jadinya susah BAB atau jadi kalau lagi makan jadi bloated karena memang tidak diurus pada saat kita stres. Pendeknya begitu. Tapi dan pada saat kita stres si hormon stres itu memang membuat kita ya begitu jadinya. Tapi stres itu bisa akumulasi. Mestinya tadi yang kita bahas di awal, mestinya stres itu kan simpatis yang buat kita gas ya. Pada saat kita stres itu badan kita ngegas fight atau flight. Kita mau kabur atau kita mau fight masalah stres itu. Kalau kita terus-terusan kayak begitu, kita akan lupa si remnya. Karena si stres ini kan bisa yang satu stres belum hilang, udah ada stres yang lain. Ada stres yang lain. Dan badan kita kan nggak bisa memilah-milah. Ini stresnya karena ada infeksi flu, apa stresnya karena sebel sama suami, apa stresnya karena pekerjaan yang numpuk ada deadline-nya. Badan kita nggak bisa memilah-milah tuh. Tapi tetap dia sense-nya stres, harus survive, harus fokus ke otak, ke jantung, dan ke ginjal yang lain-lainnya belakangan. Oh, gitu. Makanya, ya, jadi kalau kita nggak mengizinkan stres itu untuk kalem dulu, karena harusnya begitu si stres itu naik, si rem kita nih akan sistem parasimpatis kita, si vagus tadi itu dia akan berusaha ngerem. Udah. Nanti kalau ada stres lagi dia nggak apa-apa naik lagi. Cuman di culture kita sekarang ini namanya 21st century syndrome ya. Kita selalu overbook. Jadi kita kehilangan sensori ke si rem tadi. Bawaannya memang harus pokoknya besok kayaknya jadwal udah banyak, besok jadwal udah banyak. Gitu akhirnya si stresnya menumpuk. Pada saat stres kita menumpuk, si kortisol kita akhirnya lemah, si tiroid kita ikut lemah. Karena dia triad. Itu panjang ceritanya. Oh, thank you dokter. Aku dulu stres aja, aku nggak tahu aku stres ya dok ya. Sampai pas cek kortisolnya, oh my gosh tinggi banget. Iya, that's because taking care of si anak kan, bagaimana cara mencari yang terbaik untuk nyembuhin si anak itu. Jadi goalnya di situ terus you push yourself to do that one tanpa mikir bahwa itu sebenarnya badannya merasa kenapa ya dengan si goal itu kan udah stres. Terus fisik yang terus menerus itu kan stres. Dan tadi itu katanya 100 kali mixing. That means kan 100 kali 99 kali stres itu. Ya enggak? Baru atas 100 baru oke. Your body nggak bisa memilah-milah stresnya yang mana gitu. Even if you already live, makanan udah bener, olahraga udah bener, tidur udah bener, nggak makan obat-obatan, semuanya udah bener, pulang sampai ke rumah sebel sama suami. Tadi ya, hak tadi itu. Doesn't matter, semuanya nggak akan bisa sempurna sehatnya gitu kan. So accept the way he hugs you. Yes. That's it. Gitu. Ada lagi yang lain? Ada lagi ya? Udah, cuman Gak ada thank you lagi tuh dari sudah. ya sip.
Ada yang Oke. mau? Gimana Ya nih? sudah. Ada Sudah yang ya? mau Ada yang bertanya masih mau lagi? share? Oke. Oke. Anyway, Kayaknya tidak ada lagi Dokter Sarah. ya oke. Kalau masih ada yang mau tanya sesudah ini, seperti biasa, bisa ngubungin kita ya, mungkin aku. Ntar kalau ada yang perlu sama Mbak Dewi dengan skin Dewinya juga bisa nanya ke kita. Nanti kita kasih infonya. You don't have any info? Info? Uh-uh. Info. Kalau ada yang perlu, Oh, oke. kita yang kasih Iya, tahu ya. boleh. Kalau mau follow Instagramnya juga boleh di @skindewi. Kalau dari aku pribadi di @dewikau, my first and last name. Ya. Oke, that's it kayaknya ya. Oh, Yes. si Arum. Oke, kalau gitu Oke. sampai minggu depan ya. Bu Iin. Bu Iin. Bu Iinnya. Oke. Bu Iinnya di ini nih, udah ada cucunya, jadi dia sibuk sama cucunya. Oke, kalau gitu, gimana Dokter Sarah? Kita tutup aja Tutup atau hari bagaimana? Ini, ya, boleh kita tutup hari ini sampai acara minggu depan. Minggu depan acara kita tentang fisioterapi. Kalau Mbak Dewi juga mau ikutan, silahkan. Fisioterapi in wellness. Bagaimana fisioterapi, pentingnya fisioterapi dalam kesehatan kita sebenarnya. Dan mungkin masih banyak dari kita yang tidak tahu bahwa fisioterapi itu tidak selalu pergi ke fisioterapis untuk terapi. Kayaknya aku butuh itu. Kadang-kadang kita pergi ke fisioterapi itu, if they are good physiotherapists, nggak akan disuruh datang berkali-kali. Paling sekali 2 kali, dan dia akan kasih tahu apa yang harus kita lakukan di rumah. Karena yang namanya fisioterapi, physical therapy itu movement sehari-hari. So, kita nggak bisa mengandalkan fisioterapi kita dengan kita datang seminggu sekali terus pain kita hilang. You cannot do that. Gitu. Jadi penting. Oke? So, sampai minggu depan nanti dikabarin. Dokter Sarah. Yep. Dokter Sarah. Ya. Dokter Sarah, ada pertanyaan itu, bisa nggak dikasih itu IG-nya Dokter Sarah? Bisa di dalam chat aja ditulis Dokter Sarah. Pertanyaan dari Catherine tadi. Bisa The House atau Dokter Sarah Akbari. Iya. Ya. Oke. Oke, kita tutup aja ya Dokter Sarah ya. Yap. Sampai ketemu minggu Terima depan. kasih semuanya. Thank you Dokter Sarah. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton hari ini. Thank you. Have a good evening. Terima kasih. You too. Thank you. Oke.